Episode 18. Kenjo mulai buka-bukaan. Kenjo merasakan sensasi luar biasa saat mencium bibir Rhea. Bibir itu belum pernah disentuh oleh siapapun. Dengan gerakan Rhea yang kaku dan langsung menegang itu sudah terlihat jelas di mata Kenjo. Bahkan Rhea tidak membalas ciumannya sama sekali. "Buka mulutmu, Rhea," bisik Kenjo karena gemas ingin segera memasukkan lidahnya ke dalam sana. Rhea terhanyut. Dia yang biasanya selalu berusaha bersikap profesional dan gampang mengontrol diri akhirnya luluh juga oleh pesona Tuan Kenjo. Rhea menurut. Wanita polos itu membuka sedikit bibirnya dan hal itu tidak disia-siakan oleh Kenjo yang langsung menempelkan bibirnya kembali. Memagut dan memasukkan lidahnya ke dalam sana. Rhea menegang. Ada sensasi menggelitik di bagian bawah dan terasa berkedut. Apalagi saat Kenjo menekan tengkuk Rhea semakin memperdalam ciumannya. Hal itu semakin membuat Rhea dimabuk kepayang. "Manis sekali," lirih Kenjo saat menyudahi ciuman itu. Tangannya gatal sekali, ingin mengelus punggung Rhea yang berbalut dress dan memainkan di bagian kesukaannya. Sial, hanya bersentuhan dengannya saja. Dia langsung berdiri tegak bagi tiang bendera. Batin Kenjo tersiksa. Rhea bisa merasakan sesuatu yang keras di bawah. Apakah Rhea bisa menyimpulkan jika Ivo adalah milik Kenjo yang besar dan berurak itu? Sekarang kepala Rhea sudah tidak polos lagi. Dia sudah pernah melihatnya secara langsung bahkan saat sedang berdiri. Jadi bisa disimpulkan seperti apa bentuknya. Kenapa rasanya sedikit enak saat benda itu bergesekan dengannya? "Tuan, saya mau duduk di situ," ujar Rhea menunjuk tempatnya semula. Dia tidak mau harus berlama-lama di pangkuan Kenjo. "Tidak boleh," jawab Kenjo dengan suara berat. "Tetap di sini." Hembusan nafas hangat Kenjo mengenai pipi Rhea. Entah kenapa suasananya jadi semakin panas. Kenjo memencet tombol penutup bagian tengah mobil. Hal itu membuat sopir tidak bisa untuk melihat ke belakang. Kenjo kembali memagut bibir Rhea dan kali ini wanita itu bisa membalasnya dengan ikut memasukkan lidahnya. Kenjo tersenyum. Sepertinya dia sudah berhasil memberikan kursus pada Rhea. Tangan Kenjo yang semula gatal karena ingin bergerilya. Akhirnya dia melakukan hal itu tanpa persetujuan Rhea. Tapi sepertinya Rhea tidak keberatan karena wanita itu hanya dia saja. Seolah pasrah akan mau diapakan saja oleh tangan nakal Kenjo. "Relax, jangan takut. Ini akan terasa memabukkan." Lagi-lagi Kenjo sudah menjadi guru pembimbing yang tidak bermoral. Tangannya sudah menyingkap dress Rhea dan memasukkan tangannya ke dalam, mengelus punggung halus itu dan mencari kaitan bra untuk dilepas. Setelah berhasil, Kenjo mengarahkan tangannya ke depan dan menemukan benda kenyal yang sejak tadi mengusiknya. Dirematnya lembut hingga membuat Rhea melenguh. "Ah, Tuan, jangan," ujar Rhea di selarangannya. Tapi bukan Kenjo namanya jika menurut. Dia malah semakin gencar memainkan pucuk kecil Rhea hingga membuat wanita itu gelinjangan. "Tuan, jangan, aku bilang berhenti." "Ses, diam saja. Gajimu akan kutambah." Akhirnya Kenjo menarik dress Rhea ke atas dan membuangnya ke samping. Terlihat bra pink terang di depannya. Kenjo langsung menyibak bra itu dan memegang isinya yang sangat pas di tangan Kenjo. Tidak terlalu besar dan tidak kecil. Rhea berusaha menggigit bibirnya agar tidak mengeluarkan suara yang menimbulkan rasa nyaman saat Kenjo memainkan pucuknya. "Rhea, aku ingin merasakannya." Belum sempat Rhea menjawab, bibir Kenjo sudah melahap pucuk pink kecoklatan itu. Bahkan tangannya tidak tinggal diam, meremat bagian satunya yang masih terbebas. Rhea kali ini benar-benar merasakan sensasi yang sangat luar biasa. Dia tidak tahu harus bagaimana lagi karena sejujurnya Rhea juga menikmatinya. Setelah menyusu di pagi hari, akhirnya Kenjo membawa Rhea ke kantor. Katanya dia mau menghukum Rhea karena telah berani bertanya yang tidak-tidak. Rhea hanya bisa merutuki kebodohannya karena telah lancang dan terbuai oleh sentuhan Kenjo. Rhea takut jika dia benar-benar menyerah oleh pesona seorang Casanova yang memang memiliki daya tarik luar biasa ini. Tok, 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 suara pintu terbuka. Britney masuk sambil membawa tumpukan berkas di tangannya. Sekilas wanita itu melirik Rhea yang duduk di sofa. Hati Britney langsung panas ketika mengetahuinya jika di ruangan Tuan Ken ada seorang wanita cantik dan mulus. "Tuan, ini beberapa berkas yang harus Anda periksa dan tanda tangani," ujar Britney meletakkan berkas-berkas itu. "Baiklah, ada laporan apa lagi?" tanya Kenjo menatap Britney yang ditatap salah tingkah. Anu Tuan, nanti Anda harus bertemu dengan Tuan Axelo dari E Group."
Membahas proyek kerjasama yang harus ditandatangani secepatnya, karena sudah mencapai kesepakatan. Jawab Britney sambil menyelipkan rambutnya. Wanita itu berusaha menggoda Kenjo dengan menampilkan belahan dadanya yang menonjol dan sedikit terbuka itu. Jam berapa? Kali ini Kenjo beralih menatap pria yang sejak tadi hanya diam saja. Sial, kenapa Tuan Ken tidak tergoda denganku? Semua ini gara-gara wanita itu. Siapa dia sebenarnya? Jam 10 Tuan, nanti dari pihak E Group akan kesini. Jawab wanita itu. Oke, kalau begitu kamu boleh pergi. Britney menganga. Dia merasa diusir. Baik Tuan. Britney berjalan menuju pintu sambil melirik Rhea dengan lirikan tajam. Bersambung.